Lalu BBC yang kedua, episode yang kedua, kajian biblika untuk kitab Matius 16 ayat 17 dan Yohanes 1 ayat 42 dan Yohanes 21 ayat 15 yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam bahasannya dikatakan begini, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus salah sebut nama bapaknya Petrus? Di Matius 16:17 dikatakan Simon bin Yunus. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 42 dan 21 ayat 15 Simon bin Yohanes. Ya. Itu dia tuh. Ya tadinya saya pikir ya barangkali kalau ini bisa dibahas lah, bisa dijawab secara teologis. Ya mungkin saja yang nama aslinya bapaknya Petrus itu Simon itu bapaknya adalah Yunus. Ya. Cuman waktu bapaknya juga bertobat, dia pakai nama baptis Yohanes. Mungkin. Kalau itu kan secara teologis gitu loh. Ya, Simon bin Yohanes, Simon anak Yohanes. Padahal di satu pihak Yesus bilang Simon anak Yunus. Padahal Yunus dan Yohanes kan itu dua pribadi yang berbeda, nama yang berbeda, sosok yang berbeda. Nah, yang benarnya yang mana gitu loh. Ini kan cukup bermasalah gitu loh. Ya kalau teolog-teolog yang katanya pakar-pakar yang sudah berkarat kepakarannya di bidang biblika tapi tidak ngeh soal ini dan menganggap enteng. Nah, mari kita lihat BBC ketiga. BBC ketiga itu Matius 24 ayat 36. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Padahal dia yang akan melakukan pengakhiran dari zaman. Ya, akhir zaman itu Tuhan berkuasa menentukan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak mengerti, tidak tahu? Berarti Yesus itu Tuhan yang lebih rendah levelnya dibandingkan Tuhan Bapa. Kacau kan? Ini yang begini-beginian ini yang saya bilang jangan dianggap enteng, saudara-saudara. Ini masalah yang serius ini. Ya, lalu BBC 4 kita lihat ya dalam kajian bibliki Matius 21 ayat 28 sampai 31 yang baru muncul satu hari kemarin ini kalau saya nggak salah ya. Itu mengungkap kontradiksi TB1 dan TB2. Ya, ini TB1 berbeda dengan TB2 secara substansial. Ya, dan rupanya revisi yang dilakukan sama dengan saksi Yehova. Ya, TDB terjemahan dunia baru. Soal apa itu? Matius 21 ayat 28 sampai 31 kalau saudara buka di situ itu waduh. Itu persoalan dua anak yang menjadi kisah di dalam Injil itu kisah populer sekali. Anak sulung dan anak bungsu ini. Ya, jadi anak sulung dalam TB1 itu dikatakan bahwa TB1 dan terjemahan lama ya dan saksi Yehova sebelum direvisi TDB yang sebelum direvisi terjemahan lama dan TB1 itu mengatakan bahwa anak sulung lah yang menolak yang tidak mau melakukan. Dia bilang iya sama bapaknya waktu disuruh ke kebun anggur, tapi ternyata dia cuma bilang iya tapi tidak melakukan. Anak sulung loh, anak yang pertama. Ya, itu juga saya sudah khotbahkan berkali-kali. aduh, ternyata salah. Ya, yang bilang salah adalah Lembaga Alkitab Indonesia sendiri bahwa itu salah terjemahan. Ya, kenapa? Karena dia ganti, dia revisi. TB2 itu revisi. Revisinya apa, saudara-saudara? Bahwa yang menolak melakukan itu sebenarnya anak bungsu. Yang kedua, anak yang kedua itu bilang iya, tapi dia tidak mau melakukan. Di TB1 yang pertama, tapi di TB2 yang kedua. Aduh, kacau. Makanya saya bilang, ini nggak main-main loh, saudara-saudara. Ini masalah substansial. Ini baru 4 ini. Kalau Anda cinta kebenaran, mestinya satu aja kesalahan Alkitab yang tidak konsisten seperti terjemahan aslinya, atau salah, kontradiksi, mestinya Anda bertanya aware, kenapa bisa begini ya terjemahannya ya? Kenapa bisa bertolak belakang satu dengan yang lain ya? Padahal katanya ini firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus yang adalah Allah sendiri.
Kecuali Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang lebih tinggi kualitas kealahannya. Tentu hikmat Roh Kudus dibandingkan Allah Bapa dan Allah Anak lebih rendah Roh Kudus sehingga bisa salah. Tapi kalau Roh Kudus dibilang setara, ya sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan mereka punya kualitas yang sama, sama-sama Allah, sama-sama Tuhan, ya sama-sama punya hikmat yang luar biasa dan seterusnya. Berarti Roh Kudus nggak boleh salah dong. Ya karena dia Tuhan, dia Allah. Kecuali Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga yang punya posisi lebih rendah dari anak, gitu loh. Lebih rendah dari Bapa, lebih rendah dari Allah Anak. Ya mungkin saja bikin kesalahan karena kekurangan hikmat Roh Kudus kalau bicara hierarki trinitarianisme itu. Tapi ini kan kacau ini, enggak seperti itulah. Ngaco. Kalau memang Anda serius, ini 4 loh sudah dibuka ini. Baru 4 dari 6.577 kesalahan. Wih, ngeri kali saudara-saudara. Mari kita bicarakan ini secara serius, saudara-saudara. Kita bicara serius ini. Ya karena ini nggak main-main. Ya ini dari Ruhut Nainggolan. Ya ampun, kenapa masalah Alkitab yang saya yakini sejak dari dahulu saat ini masih mau dikoreksi lagi? Kan jadi meresahkan iman Kristiani, khususnya bagi saya. Pak Nainggolan, saya juga begitu, saya lebih kacau lagi nih. Karena kaget, karena saya yang paling banyak memberitakan ini barangkali dibandingkan Anda nih. Saya bukan cuma pemakai, bukan cuma pempercaya, tapi penyiar. Ya, penyiar kebenaran. Mensiarkan kebenaran, mengkhotbahkan Alkitab, lalu pakai Alkitab untuk mengajarkan sebagai bahan pelajaran. Apalagi di sekolah tinggi Alkitab kami itu, Pak, hanya Alkitab bahannya yang kita olah menjadi materi pelajaran gitu loh. Semua materi-materi itu, semua bahan kami itu dari Alkitab. Bayangkan ternyata Alkitab yang saya pakai itu kacau. Aduh, kacau.